Selamat siang, perkenalkan nama saya Bernanda Dirgayu Purba, saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi. Saya memilih mosi Dewan ini akan memberikan hukuman mati kepada pelaku terorisme. Saya akan memberikan argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Saya tidak setuju akan mosi tersebut. Memasuki bulan kelima tahun 2021 ini, peristiwa serangan terorisme dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah potret bagaimana Indonesia belum sepenuhnya aman dari ancaman tersebut. Terakhir kemarin, setelah adanya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Mabes Polri juga menjadi sasaran dari tindakan tak beradab tersebut. Diketahui, penyerang Mabes tersebut terpapar virus ISIS. Kasus terorisme di Indonesia beberapa tahun terakhir memang masih tinggi. Tindak terorisme yang berhasil diamankan oleh kepolisian masih terbilang cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Misalkan sepanjang tahun 2016 lalu, Polri berhasil mengamankan 170 orang dalam kasus terorisme. Tahun 2017 naik berjumlah 176 orang. Pada 2018 naik lagi signifikan menjadi sebanyak 396 orang. Setelah itu, pada tahun 2019, aparat keamanan menangkap setidaknya 275 pelaku. Untuk tahun 2020, Polri juga menangkap sebanyak 228 orang tersangka kasus terorisme tersebut. Dalam upaya pemberantasan terorisme tersebut, apakah hukuman mati bagi pelaku terorisme adalah usaha untuk melindungi masyarakat atau justru merupakan ajang balas dendam atau retaliasi kejahatan? Jika pemerintah tetap mempertahankan ancaman pidana mati, hal ini justru akan menggoyahkan program deradikalisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Terorisme Pasal 43D tentang deradikalisasi karena keduanya tampak seperti bertabrakan. Berkaca dari uraian di atas, nampak bahwa pidana mati tidak kunjung berhasil menjerahkan aksi teror, sebab dia tidak menyentuh permasalahan mendasar dari terorisme, yakni radikalisme. Meluasnya paham radikalisme yang dipicu oleh pemahaman yang sempit atau keliru terhadap norma agama, serta kesenjangan ekonomi yang dapat memicu radikalisme itu sendiri harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberantas terorisme. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan penguatan program deradikalisasi sebagai fokus penyelesaian masalah terorisme. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Implementasi program deradikalisasi atau pembinaan dapat dilakukan melalui deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran narapidana terorisme yang berada dalam lapas dengan melakukan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Jika mengutip perkataan David Garland, perlu adanya hukuman alternatif sebagai pengganti untuk kejahatan serius. Pada akhirnya, hukuman mati hanya terlihat seperti ajang bagi negara untuk memperlihatkan kesuperioritasan negara atas lawannya, dengan menyebarkan ketakutan melalui produk hukum demi mencapai tujuan tertentu. Ironisnya, hal ini juga menempatkan negara sebagai pelaku atau aktor penyebar teror yang legal. Konsep teologi para teroris telah sedemikian dibentuk, sehingga menjadi pribadi-pribadi radikal yang tidak mudah tergoyahkan. Karenanya, ketika para teroris ditangkap dan kemudian dibebaskan lagi, mereka cenderung tidak berubah dan melakukan kegiatan terorisme lagi. Hukuman mati dianggap sebagai langkah terbaik untuk menghentikan laju pertumbuhan teroris. Memang, tidak mudah untuk mengubah pendirian seseorang, terlebih lagi bila menyangkut agama dan pemahamannya tentang agamanya. Tapi, apakah hukuman mati adalah jalan yang terbaik? Jika tujuannya untuk jangka pendek, mungkin hukuman mati dapat menjadi solusi instan. Tapi, siapa dapat membunuh suatu ideologi? Terlebih lagi bila dalam ideologi tersebut mati dianggap sebagai hukuman tindakan heroik dan dibenarkan secara agama. Hal yang patut dibenahi adalah bagaimana negara dapat menjamin adanya keadilan hukum dalam masyarakat. Jika ketidakadilan dan segala penyelewengan kekuasaan masih berlangsung, konsep dan ideologi terorisme pastilah tetap tumbuh subur, karena menjanjikan suatu perubahan yang lebih baik di masa datang.
Kedua, para ahli agama harus turun ke akar rumput, ke desa-desa untuk dapat membina para tokoh-tokoh agama dan memberikan pemahaman-pemahaman teologi sesuai dengan konteks yang benar. Sebab justru di desa-desa konsep dan ideologi teroris berkembang dengan pesat. Lalu, bagaimana dengan para tahanan teroris? Saya lebih setuju mereka dihukum seumur hidup dibanding hukuman mati sambil terus dibina dan diawasi secara ketat. Hak hidup mereka perlu dipertahankan sebab setiap manusia diberi hak untuk hidup oleh Tuhan, dan menurut saya kita tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk merenggut hak hidup orang tersebut. Namun, di sisi lain, jangan dibiarkan pula mereka menyebarkan doktrin mereka kepada tahanan-tahanan lain di penjara. Membiarkan tahanan teroris diberi keleluasaan gerak di dalam penjara sama saja dengan membiarkan ajaran mereka terus berkembang. Jadi, menurut saya, mereka lebih baik pelaku teroris tersebut dihukum penjara seumur hidup dan diberikan program deradikalisasi seperti uraian di atas. Dan juga dengan tidak menghukum mati, pemerintah bisa menggali informasi lebih lanjut dari pelaku terorisme tersebut tentang jaringan terorisme lainnya. Maka demikian jaringan terorisme yang ada di Indonesia mudah-mudahan akan hilang. Sekian argumentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.